Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah materi tentang bahasa pemrograman Python. Langsung saja kita cek materinya. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian bahasa pemrograman Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung dengan metode orientasi objek serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Poin yang kedua yaitu tentang sejarah perkembangan Python. Python dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Poin yang ketiga yaitu tentang kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan 1. Mudah dipelajari. Dibanding bahasa pemrograman lain, Python relatif lebih mudah dipelajari. Bahasa ini memiliki sintaks-sintaks yang cukup sederhana dan gampang dimengerti. 2. Mudah diaplikasikan. Kelebihan lainnya dari bahasa pemrograman Python adalah kemudahannya dalam diaplikasikan dalam mengembangkan sebuah produk, baik situs, software, aplikasi situs, maupun video game. 3. Meningkatkan produktivitas. Karena memiliki library yang luas dan desain berorientasi objek yang bersih, penggunaan bahasa pemrograman dapat menunjang produktivitas programmer dibandingkan saat menggunakan bahasa pemrograman lain seperti Java dan C++. Kekurangan 1. Kurangnya dukungan multiprosesor. Python memang mendukung multiprocessing, namun mungkin tidak fleksibel atau senyaman bahasa lain. Itu sebabnya mungkin ini dapat sedikit membatasi kamu saat menulis kode. 2. Lebih sedikit developer yang berpengalaman. Saat kamu membuat aplikasi, kamu pasti ingin para developer paling berpengalaman yang melakukan pekerjaan itu. Namun tidak sesederhana itu dengan Python karena tidak banyak ahli programmer yang menggunakan bahasa ini, terutama jika dibandingkan dengan Java. 3. Tidak ideal untuk memory intensive tasks. Python adalah bahasa yang dikenal dengan fleksibilitas tipe datanya. Hal ini membuatnya menghasilkan konsumsi memori yang cukup tinggi dan menjadi tidak nyaman digunakan untuk memory intensive tasks A. Poin yang keempat yaitu tentang dasar-dasar bahasa pemrograman Python. 1. Sintaks. Python sintaks dapat dieksekusi langsung dengan mengetikkannya di command line. Selain itu, Anda dapat membuat file Python di dalam server menggunakan ekstensi py dan menjalankannya menggunakan command line. 2. Komentar. Sama seperti bahasa pemrograman lainnya, Python juga memiliki kode untuk menjadikan program baris menjadi komentar. Anda dapat menggunakan tanda pagar untuk menjadikan baris kode di Python menjadi komentar. 3. Identifikasi Python. Berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, jika Anda menulis dalam bahasa Python, identasi penempatan kalimat atau baris kode sangat diperhatikan. Python menggunakan identitasi untuk mengembangkan baris kode. 4. Variabel Python juga memiliki variabel, tidak berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Variabel ini digunakan untuk proses penyimpanan dan bekerja dengan berbagai tipe data. 5. Boolean. Setelah mempelajari variabel bekerja, di bagian ini kita akan belajar jika variabel dapat menyimpan bilangan dengan satu tipe data. Boolean juga digunakan untuk menyimpan sebuah tipe data tapi di tipe data yang berbeda. 5. Booleans. Setelah mempelajari variabel bekerja, di bagian ini kita akan belajar tentang booleans. Jika variabel dapat menyimpan bilangan dengan satu tipe data, booleans juga digunakan untuk menyimpan sebuah tipe data tapi tipe data yang berbeda. 6. Nomor. Ketika kita belajar Python number, ada 3 variabel tipe numerik di Python, yaitu int, float, dan complex. 7. Rangkaian. Ketika ingin belajar Python string, kita hanya perlu menambahkan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda antara variabel nilai yang ingin ditambahkan. 8. Operator. Bagian terakhir dari pengenalan komponen Python adalah operator. Selama melakukan proses coding, kita pasti akan membutuhkan operator untuk membuat sebuah logika, penghitungan angka, atau yang lainnya. Berikut ini beberapa hal yang dapat kita lakukan menggunakan Python.
Kesimpulan, Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung. Bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup mudah digunakan bagi seorang programmer dalam merancang sebuah program. Bahasa pemrograman ini juga dapat berjalan pada berbagai sistem operasi seperti sistem operasi Windows, Linux, dan Mac OS. Program ini cukup valid terhadap perhitungan manual sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu perancangan. Itu dia tadi materi tentang bahasa pemrograman Python. Semoga berguna dan bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar aku lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.